Di atas kamar tidur, ya, di bawahnya ada dapur kering tanpa kompor, itu masih oke. Jadi satu pembatas di ruang tamu agar pintu kamar tidur tidak menghadap langsung ke ruang tamu. Karena kenapa tuh dampaknya tuh juga kan kalau seperti itu? Boros. Bukan hanya boros juga kan. Apa? Duit kita manis. Duitnya manis. Ya, yang namanya manis, orang kepengen gitu. Nggak ada juntrungannya, saudara datang, apa datang. Mereka belum tentu juga punya kepentingan yang sifatnya urgent, tapi maunya notok gitu. Dan nanti kalau udah minjem, nggak bayar gitu. Pak Kan, selamat malam Pak Kan. Selamat malam Juragan Harya. Di rumah Pak Kan. Ya kalau di jalanan teleponnya kemana dong tadi? Siapa tahu kan sambil disetirin gitu, totalitas kan. Apa kabar Pak Kan, sehat? Selalu always. Lalu always, belakangan cuacanya nggak enak ya? Ya, memang begitulah kalau kita ini manusia seringkali memang nggak pernah ada puasnya. Iya. Dikasih panas, protes, dikasih dingin, protes. Intinya sampai bingung gitu ya, kayak ini mau jadi dikasih apa nih manusia, itu kali ya. Tapi yang penting mudah-mudahan juga semuanya sehat ya Pak Kang ya. Begitulah, kita berharap sahabat saudara di belahan bumi manapun selalu sehat walafiat, bahagia senantiasa, dan sukses selalu dong ya. Pastinya, tiap orang kan pasti pengen sukses ya. Iyalah. Yang lagi rame apa ini Pak Kang di YouTube-nya? Makanya daripada itu, setelah kemarin kita mengupload bagaimana sih dinamika bulan Imlek yang ke-11 di tahun Kerbau Logam Imlek 2573 ini, ya, ternyata sekarang sudah tanggal 7 loh. Tanggal 7 di bulan ke-11 Imlek. Ah, Ya. Nah, kemudian kita juga sudah mengupload menapaki tangga meningkatkan pendapatan. Nah, jadi kita udah tahu cara meningkatkan pendapatan bagaimana. Dan kemudian kita kemarin berbicara mengenai bagaimana sih rumah yang ciong itu kalau kita tempati berbahaya enggak gitu ya. Nah, sekarang kita mau bahas nih, ada korelasinya di antara itu semua. Mengapa sih uang kita bisa cepat habis gitu? Nah, kalau kita memang menggunakannya untuk kepentingan primer, ya memang balance terhadap pendapatan ya nggak masalah dong ya. Nah, tapi kalau pengeluaran itu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat dan sebetulnya tidak mesti terjadi, sayang kan? ya, benar-benar. Ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan itu juga Ganharia dari Dedi Arifin. Pada video ramalan 12 show di bulan ke-11 Imlek, dia bertanya begini. Pagi Pak Kang katanya, mau tanya, padahal sekarang udah malam nih ya. Rumah hadap barat daya dia bilang. Oke. Lebarnya 7 meter. Dan pintu utama hadap barat daya juga. Jadi rumahnya ke barat daya, pintunya juga ke barat daya. Ketika masuk pintu utama, ya jadi kita giring nih oleh Dedi Arifin untuk masuk ke pintu utamanya. Di kanan dia bilang, jadi masuk ke pintu barat daya. Jadi kita dari luar masuk ke dalam. Nah, kita melewati pintu barat dayanya, dia menghadap ke barat daya nih rumahnya, ya. Masuk ke dalam, di kanannya, nah, kalau kanannya dari barat daya itu selatan, ya. Di kanannya
ada kamar, dia bilang. Ukuran kamarnya 3x3 dan pintunya menghadap ke barat laut. Jadi kita masuk nih, pas baru masuk nih ruang tamu nih di barat daya. Di selatan, di kanannya itu ada kamar tidur, pintunya menghadap ke depan, bukan ke depannya, menghadap ke tegak lurus dengan pintunya, berarti dia menghadap ke barat laut gitu ya. Jadi kalau kita masuk, ada pintu di kanan gitu. Paham ya? Sambil bayanginnya Bang. Setelah kamar tersebut ada tangga ke lantai 2. Jadi kita baru aja lewatin tuh kamar. Udah ada tangga. Ada tangga, tuh tangga adanya di Tenggara tuh. Habis selatan ke Tenggara tuh ya. Nah, kalau ikutin video penjelasan Pak Kang, ini kan tidak bagus ya, dia bilang, secara feng shui. Apakah masih bisa diberi penjekat di ruang tamu? Nah, bisa nggak tuh juragan? Di tengah-tengah banget dong berarti. Nah, ini masalahnya gini. Berapa jarak dari pintu ke pintu kamar dong ya? Mungkin nggak kita bikin penyekat? Nah, kalau mungkin ya boleh aja. Yang penting penyekat itu tidak boleh memotong areal pintu dong. Ya, pintu utama, pintu utama. Jadi misalnya dia kan tadi dibilang 3x3, padahal lebarnya kan 7 meter tuh rumah. Nah, kalau lebarnya 7 berarti ada 4 meter kan di depannya kan. Nah, pintu itu kalau kita masuk, pintu dengan pintu kamar itu berapa jaraknya? Kalau ada semeter, ya nggak masalah dong, kita bikin penjekat. Ya, nah masuknya dari mana? Jadi kita bikin lorong dari arah belakang, dari timur laut masuk, barulah kita ke kiri. Jadi kita masuk, ya, jadi dari ke dalam balik arah gitu toh. Nah itu bisa. Tapi cukup nggak ruangannya? Kalau cukup silakan. Lalu dia bilang di timurnya nih ada dapur. Sebelah tangga. Sebelah tenggara, iya, sebelah tenggara ada dapur. Nah, jadi masalahnya sebetulnya sekarang tangga itu melintasi wilayah dapur nggak? Kita juga pernah bahas kan? Nggak boleh dapur di bawah tangga. Kalau nggak di bawah tangga ya nggak masalah dong ya. Sampai di situ kita oke, kita lanjut lagi. Dan dia bilang kompornya menghadap ke barat laut. Jadi orang yang masak menghadap ke tenggara nih, ya. Tetapi di seberangnya, di utaranya, ya, ada kamar kedua dengan pintu menghadap ke dapur. Kan nggak boleh juga. Nah, di antara dapur dan kamar kedua tersebut ada meja makan. Nah, ini yang lebih fatal. Nah, sekarang kalau dia ada meja makan kan ada satu ruangan terpisah. Nah, yang bisa nggak lagi di situ kita bikin penjekat agar terpisah antara dapur tadi dengan kamar tidur. Ya, walaupun sebetulnya saling berhadapan tetap aja nggak bagus, tapi ya walau bagaimana akan mengurangi kejelekannya gitu ya. Apakah secara feng shui bagus Pak Kang? Jika ada solusinya seperti apa ya? Nah, kita sih sudah kemudian tadi sudah membahasnya gitu ya. Yang penting bisa nggak kita kasih pembatas tadi. Jadi satu pembatas di antara di ruang tamu agar pintu kamar tidur tidak menghadap langsung ke ruang tamu. Karena kenapa tuh dampaknya tuh juga kan kalau seperti itu? Boros. Bukan hanya boros juga kan. Apa? Duit kita manis. Duitnya manis. Ya, yang namanya manis orang kepengen gitu. Nggak ada juntrungannya, saudara datang apa datang. Mereka belum tentu juga punya kepentingan yang sifatnya urgent tapi maunya notok gitu. Dan nanti kalau udah minjem nggak bayar gitu, susah banget. Ya. Nah begitu juga kan kalau tadi
kamar tidur berhadapan dengan dapur. Masalahnya kemudian juga ke anak wanita toh. Ya. Jadi masalah itu. Nah, tetapi kalau kemudian kemungkinannya tadi, waduh Pak Kang, bagaimana ya? Saya nggak ada tuh semeter tadi buat menyekat tadi itu, ya. Kita bisa pasang fungling, Apa? fungling Pungling. untuk mengurangi dampak jeleknya. Fungling itu keliningan angin, Ah, ya. Jadi yang kleneng yang banyak itunya tuh. Itu biasanya. Banyak dijual kok di online ya. Nah, ini ada pertanyaan nih Juragan. Kita lanjut ya. Lanjut. Kenapa nggak dibahas dulu tuh cleaningannya? Entah, kita lanjut dulu. Ini ada sambungan, ada kaitannya sama yang kedua ini. Betul. Lanjut Pak Kang. Pertanyaannya dari Vincent Van At. Pada video Feng Shui pintu utama, keseimbangan hidup, harmonis dan kaya. Mau tanya dong katanya. Feng Ling, lonceng angin yang bagus kriterianya apa katanya. Nyambung kan? Emang ada kriterianya Pak Kang? Nah, ada yang terbuat dari tanah, yaitu dari keramik. Ya, di tengahnya sih ada juga keramik buat pemukulnya, ada juga dari besi. Tetap aja dia bunyi, nah. Bunyinya bunyi keramik. Ada juga yang dari batang logam. Ada yang dari kayu, dari bambu. Zaman sekarang ada yang dari plastik. Lah, emang bisa bunyi? Kan dia yang penting menebarkan angin gitu kan. Nah, memecah energi, tahu? Ya. Nah, ada yang sekian batang anak-anak itunya, apanya cleaningannya gitu. Tapi itu kita nggak usah pusingin, ya. Nah, yang dimaksud juga oleh Vincent jangan-jangan itu berapa buah ke itunya anak cleaningannya nggak perlu, ya. Yang penting kalau kita pasang yang terbuat dari keramik atau bebatuan dari tanah, jangan kita pakai untuk yang berada di sektor utara dan selatan. Kenapa Pak Kang? Karena sektor utara adalah tempat air, selatan adalah tempat api. Tanah merusak di sana gitu ya. Nah, kalau yang bahannya logam, jangan kita pakai untuk di sentral rumah, di timur laut, di timur, di tenggara, dan di barat laut. Ya, mudah-mudahan Vincent Van At menyimak ini. Kemudian, kalau yang terbuat dari kayu, jangan dipakai untuk di sentral juga. Sentral itu tengah-tengah rumah ya. Di utara, di timur laut, dan juga di barat daya jangan. Selatan, api? Kalau kayu dipasang di selatan nggak apa, karena kayu menumbuhkan api, gitu? Dia nggak merusak. Nah, kalau yang bahannya plastik, jangan dipasang di barat, barat laut, dan selatan, ya. Jadi jumlah cleaningan tidak masalah. Nah, sekarang mungkin yang ditanya lagi sama si ini Dedi Arifin, loh kalau saya pasangnya yang apa Pak Kang? Nah, dia kan tadi adanya di selatan, pintunya di barat daya. Yang harus digantungkan cleaningan kan pintu kamar tidurnya yang ada di selatan tadi lah. Nah, kalau yang di selatan yang boleh apa tuh? Nah, misalnya tanah kan nggak boleh di selatan, ya. Logam boleh, gitu kan? Nah, kayu boleh, kalau plastik jangan, gitu. Nah, kemudian untuk pintu yang berhadapan dengan dapur, ini sebaiknya kalau bisa sih nggak pasang cleaningan ya, sebaiknya betul-betul kamar tadi dialih fungsikan kalau di dalam rumahnya Dedi Arifin ada anak gadis gitu ya, atau ada anak perempuan walaupun masih kecil. Tapi kalau enggak ya nggak masalah, kita bisa pasang penyekat atau kita pasang cleaningan. Nah, karena itu adanya di posisi utara, maka yang bagus apa? Tanah nggak boleh, ya. Yang logam oke dong, karena logam mencipta air, karena utara adalah tempat air, begitu ya.
Yang kayu jangan, nanti utara rusak karena harus mensubsidi kayu gitu. Yang plastik ya boleh gitu ya. Jadi paham ya? Ya, dikit-dikit Pak Kang. Nah, ada pertanyaan dari Tiffany Chan. Pada video step anak tangga dan rumah tangga. Ini juga berkaitan. Pak Kang, bagaimana kalau anak tangga jatuh pas di hitungan jelek? Bagaimana solusinya? Tambah lagi. Nah, sekarang jumlah kita tinggal ngitung berapa sih? Kan bagaimana kalau jumlahnya jelek? Hitungannya kan perkalian 5 plus 1 ditambah 2 dong. Oke. Ingat nggak? Enggak, saya ingatnya dari Misalnya pertama. gini, 5 kali 3 berapa nih? 15. 15. Hitungan 16 bagus, 17 bagus, ditambah 1 atau ditambah 2 ya. Nah, sekarang masalahnya berapa? Oh, jumlah anak tangga saya sekarang ada 15 nih. Nah, kalau 15 supaya benar, kita cabut 3 biji jadi 12. Apa mendingan tambah 1? Mau ditambah 1. Iya, itu kan logis sebetulnya, nggak perlu ditanya. Ya kan? Kurangin 3 duit itu. Iya kan? Mendingan nambah 1, ya kan? 1. Iya, gampang toh. Nah, sekarang tambahnya di mana? Biasanya kalau ada bogdes kita bisa belah bogdes. Misalnya gini, satu step dari bogdes ke anak tangga yang satu biasanya kan ada 15 cm minimal ya, atau 18 cm atau 20 cm. Ya kita belah aja bikin menjadi misalnya kalau dia sekarang 18 cm, masing-masing jadi 9 cm kan dalamnya satu kan? Iya sih. Jadi belokan gitu kan. Iya. Nah, jadi begitu. Nah, sekarang untuk sementara nih. Waduh, kalau gitu saya mesti panggil tukang nih. Ya. Kalau panggil tukang tapi saya lagi ciong nih. Gimana nih kalau lagi ciong? Tapi keliru nih juga kan. Nambah satunya bagaimana? Kita ambil keset tuh. Kita taruh aja di depan tangga keset, nambah 1 udah. Emang boleh? Kan sebagai sementara, cara sementara. Jadi permanen ya. Iya, ya. Sampai ciongnya keluar. Karena tunggu ciongnya lewat baru kita perbaiki dong. Dan biasanya kalau untuk penambahan seperti itu biasanya orang lebih cenderung memakai keset yang warnanya merah. Kita masih ada waktu nggak nih? Kalau masih saya lanjut, kalau enggak kita menjawab pertanyaan. Masih ada 7 menit Pak Kang. Ada Yani Mei pada video 3 kekeliruan fatalis, susah punya anak, uang melorot tajam. Pak Kang, bagaimana kalau ada dapur rumah makan di utara, dapur rumah di selatan? Terima kasih. Jadi dia punya usaha rumah makan. Nah, dapur rumah makan ya di rumah makan itu ada di utara. Sedangkan dapur rumah pribadi ada di selatan. Tapi sebelum kita jawab itu dia udah nanya lagi. Ya, dia bertanya pada video Yani Mei pada video agar makin hoki hindari pantangan dapur yang edisi ke-6. Pak Kang, bagaimana kalau bekas sepi tank? Dia bilang. Harusnya septic tank ya. Sepi tank, jadi kamar tidur atau ruang tamu. Ya, kayak yang pertama dulu deh ya. Kalau kita berbicara dapur, dapur yang bagus adanya di mana nih? Di utara atau di selatan? Di arah yang Kalau utara tempat air. selatan. Selatan. Kenapa? Api. Karena tempat api. Nah, sekarang boleh nggak sih kalau yang rumah makan tuh ada di utara? Enggak dong berarti. Sebetulnya nggak boleh. Tetapi kalau kita kaitkan keduanya nih, rumah memegang peranan penting juga kan, ya. Dan tempat usaha itu yang kedua. Artinya apa? Tempat usaha masih boleh salah, asal jangan rumah yang salah. Oh gitu Pak Kang. Iya. Nah, kalau tempat usaha benar di rumah salah, itu malah nilainya kecil. Daripada rumah yang salah.
Betul. Nah, yang bagus ya kalau dua-duanya bener dong. Ya sih. Jadi kalau masalahnya yang dapur rumah makan ada di utara, ya nggak masalah dong ya. Karena yang di rumah sendiri berada di selatan masih Udah bener. oke, masih nunjang ke pendapatan. Tapi kalau mau lebih bagus ya diperbaiki yang satunya juga supaya dua-duanya berada pada kondisi yang bagus. Nah, kemudian septic tank. Septic tank boleh nggak nih di atasnya jadi ada septic tank, Anda sekarang butuh kamar tidur nih juga Ganaria. Kemudian di atasnya Anda bikin jadi kamar tidur, boleh nggak? Atau jadi ruang tamu, boleh nggak? Enggak. Boleh. Asal jangan dipakai untuk dapur. Ya nggak boleh dong berarti. Kalau dapur nggak boleh, tapi kamar tidur kan dia bertanya kamar tidur dan ruang tamu. Oke. Ya, jadi untuk kamar tidur dan ruang tamu boleh. Tapi biasanya tentu saja kalau sudah dikuras terlebih dahulu. Iya, Pak. Ya, dikuras, Dibersihin. dibersihin septic tanknya. Baguslah ditimbun. Oke. Ya, jadi kalau untuk kamar tidur dan ruang tamu pada prinsipnya tidak masalah asalkan jangan untuk dapur. Ada beauty, funny, unique, prank pada video agar makin hoki, hindari pantangan dapur edisi ke-6. Mohon tanya Pak Kang, jika karena kekurangan dananya kurang nih, dinding rumah tidak diplester, luar dalam tuh banyak, jadi bata disusun aja gitu. Apakah akan menimbulkan saci energi negatif yang fatal pada penghuni rumah? Kan berarti bata itu kan pada saling menonjol gitu kan. Nah, itu boleh nggak tuh? Nggak tahu nih kalau ini Bang, nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu saya. Nyerah nih. Nyerah. Soalnya yang penting kan dia udah ketutup Pak Kang. Nah, sepanjang bata itu disusunnya rapi. Nah, Ya, biasanya tukang-tukang batu yang masang batu yang rapi dong. ya. Ya, nggak belentang-belentong, nggak yang satu dipasang yang satu dipasangnya begini ya, yang satu pasang malang gitu, tau di palang-palang gitu enggak dong. Kalau nyusun bata di tempat penyusunan di toko material ya bisa aja di palang-palang. Tapi kalau pasang tembok kan harus rata dong. Iya. Ya, jadi nggak ada penonjolan gitu. Nah, kalau semennya juga dirapikan ya nggak ada masalah ya. Jadi nggak ada urusan. Nah, yang jadi masalah apa? Sebetulnya yang jadi masalah tuh bukannya dinding yang tidak diratakan juga kan, tapi plafon yang langit-langit yang tidak berpenutup plafon, tidak ada plafonnya. Kenapa nggak boleh? Bocor nggak ada itunya penampungnya. Bukan dong. Kalau bocor mah tetap aja nggak bocor, rembes atau kalau plafonnya dari triplek lama-lama juga hancur. Ya, dari bahan apapun hancur kena bocoran. Kenapa Yang tuh karena? karena pemasangan genteng apakah itu dari besi ya, pipa-pipa itu namanya apa, pipa apa tuh? Ini tawon, Bukan, yang kotak-kotak. kotak. Iya, itu lupa saya namanya ya. Namanya lupa istilahnya. Atau dari kasok pakai reng gitu ya. Atau terus kemudian ada balokan-balokan melintang kan. Kuda-kuda atap segala macam. Itu menimbulkan energi negatif ke bawah juga kan. Nah, ini yang nggak boleh gitu. Jadi sebaiknya rumah memiliki plafon gitu. Jadi jangan ada energi yang tertekan. Apalagi kalau itu adanya di kamar tidur sehingga ketidurnya bisa terganggu karena banyak energi yang menekan ke atas ranjang. Kan orang tidurnya di ranjang gitu kan, di atas tempat tidur kan. Iya. Iya, itu yang nggak boleh juragan ya. Baik. Maka, tapi kita udah harus break.
Iya, pas selesai kok saya. Pas selesai juga. Nanti kita sambung lagi ya Pak Kang ya. Oke, oke, oke. Dan juga sahabat Nura masih ada waktu bersama Pak Kang di Feng Shui sampai nanti pukul 20 malam. Silahkan ya, Anda bisa langsung bergabung di 0812 112 9200. Kami segera kembali. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Dan malam hari ini lepas pukul 19.36 waktu Indonesia Barat, masih bersama Pak Kang ya, dan juga Anda masih ada kesempatan untuk menyampaikan untuk ini ya, bertanya kepada Pak Kang terkait apa yang ingin ditanyakan, terutama terkait kehidupan Anda. Pak Kang, kita langsung yang pertama ya Pak Kang ya. Oke. Ada Tan Bak Hak. Tan, T-A-N, Betul. Spasi Bak. B-A-K, Betul. Spasi Hak. H-A-K. Oke. Ini laki-laki. 9 bulan 11 tahun 61. 61 ya. 1961. Tanggal 9 bulan 11 61. Imlek tanggal 2 bulan 10 tahun 2512, lahir hari Kamis. Ya. Di rumah ini masalah baca. Di rumah anak tangga yang di keramik jumlahnya ada 9. Kalau ditambah lagi 2 anak tangga pakai kayu, apakah termasuk hitungan dan makan? Mau tambah 1 di bawah naik tangga dan satunya di tempat pemberhentian anak tangga. Kemudian turunan tangga ini menghadap ke kompor, apakah boleh? Sementara ini di depan turunan tangga ada skap setinggi 1 meter dan juga rumahnya menghadap barat laut. Gimana Pak Kang? Oke, rumah menghadap barat laut, oke ya, nggak ada masalah. Kalau barat laut itu antara 292,5 sampai 337,5. Kalau betul di situ itu oke banget gitu ya, cocok. Kemudian mengenai tangga tadi, tangga dia kekurangan 2 rupanya toh. Dia mau tambah 1 di bawah, 1 di pertengahan gitu toh. Dengan kayu boleh aja, nggak ada masalah gitu ya. Nah kemudian yang jadi masalah adalah tangga itu menghadap ke kompor. Ini yang nggak bagus ya, sehingga bisa banyak masalah di dalam rumah dan juga keuangan juga gampang hangus. Tapi ini tadi ada keterangan di depan turunan tangga disekat tinggi 1 meter. Ya kalau 1 meter tinggi kompor ya walau bagaimana tetap aja sebaiknya jangan, kecuali betul-betul disekat lebih tinggi lagi lah ya. Jadi supaya jangan langsung mengarah ke dapur, melainkan berbelok ke sisi yang berbeda. Oke. Kemudian Itu aja sih Bang. oke. Jadi sudah tuntas ya dia punya masalah. Tetapi kalau untuk menambah tangga tadi,
Kalau dia itu dibuat di depan, dibuat di luar, tinggal naruh aja anak tangga, nggak masalah gitu. Tetapi kalau mantek-mantek itu nggak boleh. Apa? Memantek, memasang gitu kan, Ah, nggak boleh. Kemudian dia mau meninggikan apa pembatas antara tangga terhadap kompor tadi toh, juga nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena sionya kerbau dan lagi ciong. Ya, jadi tunggulah sampai tahun kerbau ini berlalu. Nanti di tahun macan, lihat tanggal berapa bagusnya di kalender Imlek 2573. disekat ini keset lagi aja kali ya Pak Kang ya? Kenapa? Disekat kayak kok disekat apa ditambahin keset dulu ditambahin Iya, lagi ya? boleh. Kalau keset kan tinggal taruh aja. tapi jangan nanti akhirnya jadi lupa. Udah lagi nih aja lah biar nggak duit. Lanjut Pak Kang. Oke. Ada Juandi Gosal. Juan Juandi. pakai D pakai J depannya. Depannya pakai J Julian. Juandi Gosal. Gozal. Oke. Mana tadi? 11 bulan 4 Tanggal 11 bulan 4 tahun 72 tahun 72 pukul 20 malam. pukul 20 malam. Mau tanya soal pekerjaan, saat ini bekerja di bidang produksi bahan logam, khususnya aluminium. Gimana ini Pak Kang? Boleh, cocok kok. Cocok ya? Iya. Kalau Da- mau wirausaha, cocoknya di bidang apa? Sama? sama, lanjutkan saja. Oh, baik. Soal kesehatannya juga Pak Kang? Iya, kesehatannya yang penting kurangi makan asin-asin ya dan pedas. Kenapa? Karena pencernaannya kurang bagus ya. Kemudian juga jantungnya juga. Baik. Itu aja ya. Iya. Selanjutnya ada Sunardi Raditya. Sunardi Raditya. Raditya 9 bulan 4 tanggal 9 bulan 4 tahun 63 tahun 63 pukul 6 pagi. pukul 6 pagi. Rumah saya ukurannya 3 kali 14 meter. 3 kali 14 meter ya. Belakang WC dan juga dapurnya tuh sejajar. Tapi dapur dulu baru WC. Dapur dulu baru WC. Oke, nggak masalah. Kemudian tangga ke atas bentuk U dan di bawah tangga ada septic tank. Terus ada ruang serbaguna. Iya, nggak masalah. Tanpa sekat aman berarti ya. Iya. Berikutnya ruang tamu dan juga teras itu memakai sekat dinding. Tapi dari pintu utama nggak langsung kelihatan atau menuju dapur. Iya, boleh. Boleh ya. Sedangkan lantai 2 adalah kamar tidur dan juga gudang. Ini di atas dapur dan WC. Oh, Dia yang di atas WC, di atas dapur itu apaan? itu sih tulisannya cuma lantai 2 itu ada kamar tidur dan gudang. Itu di atasnya dapur dan juga WC. Iya, kalau di atasnya dapur nggak bagus dong ya. Ya, kecuali ya bisa menahan diri untuk tidak sering ada gangguan, salah paham sama keluarga dan tidak punya anak wanita gitu. Agak susah itu kalau ternyata punya. Ya tinggal dipindah lewat ya. Nanti kita lanjut lagi ya Pak Kang ya. Oke. Kita masih punya satu sesi lagi, ini udah pukul 19:44 hampir 45. Dan pastikan sahabat Nora terus bergabung bersama kami di Feng Shui. Ini masih ada waktu kurang lebih sekitar 15 menit. Jadi kalau misalnya ada keterangan yang mungkin harus dilengkapi, misal seperti jenis kelamin atau mungkin belum lengkap dengan jam lahirnya, bisa langsung dilengkapi di 0812 112 9200. Saya dan juga Pak Kang segera kembali di Feng Shui.
kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Pak Kang, kita lanjut lagi ya Pak Kang. Oh, so pasti. Sangat pasti dari Surabaya ini ada Freddy Cahyadi, double D. Freddy double Double D D. pakai D belakangnya. Iya, Cahyadi. Cahyadi. Pakai C. Yes. Oke. 19 bulan 4 Tanggal 19 bulan 4 tahun 92 tahun 92. pukul 12 lewat 50. 12 lewat 50. Oke. Bidang usaha yang cocok untuk saya, bidang usaha apa? Kalau untuk usaha bahan material, ini kalau untuk usaha bahan material, produk apa yang cocok untuk saya? Oke. Jadi kalau mau bisnis, kalau berkaitan dengan material ya yang cocok cuma satu macam. Apa? Cuma logam, besi. Ya. Segala hal yang berkaitan dengan metal gitu ya. Tetapi kalau dia berusaha di bidang besi, kita anggap satu hari dia dapat Rp1 deh. Lama. Misalnya nih, ya kan kemudian dia berusaha di bidang campuran api logam, mesin-mesin gitu, misalnya otomotif atau jualan pompa atau segala macam mesin. Dia dapatnya satu hari Rp2. Tapi kalau dia berusaha di bidang api dominan, dia bisa dapat lebih besar lagi. Begitu ya, itu pilihannya. Ada lagi yang ditanya? Kalau ini bidang minuman, misalnya kayak tenan minuman, air isi ulang, atau makanan beku kayak frozen food gitu. Lambat sekali ya. Mending yang tadi berarti ya. Iya. Oke. Ini juga tanya jodoh Pak Kang. Punya temen namanya Gabriela. Tapi nggak ada jamnya Pak Kang. Nggak bisa. Nggak, oke. Itu tadi aja berarti. Iya. Terima kasih ya sudah bergabung. Kemudian berikutnya ada Karisa CA. Charlie Alfa Romeo India double S Sierra Alfa. Ya. Ratana, perempuan nih ya. Wijaya. 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 Oke, ini perempuan ya. Oke. 30 bulan 8 30 bulan 8 tahun 2012 pukul 19:26. 19:26. Mohon pencerahannya Pak Kang untuk pendidikan yang cocok, kemudian warna baju dan juga kesehatan serta handicap komplit. Kalau handicapnya Karisa ini prinsipnya lemah gitu ya, tetapi ambisinya besar. Prinsip lemah, ambisi besar, nggak ada masalah. Tetapi kita mau berhasil juga harus bergaul yang lebih luas gitu ya. Nah kalau kita bergaul lebih luas, prinsipnya lemah, maka susah untuk menjadi leader gitu ya. Akhirnya cuma menjadi pengekor. Ini yang harus diwaspadai. Dan segala hal yang sifatnya lamunan, segala sifatnya kekhawatiran mesti dibuang. Jangan juga menjadi orang yang gampang tersinggung gitu ya. Nah kemudian makanan yang terlalu pedas dan terlalu asin tolong dikurangi gitu ya.
Karena saya khawatir Kalisa punya telapak tangan ya sekarang ini masih kecil ya, belum terasa, tapi takutnya makin besar dia makin melengket di badannya. Dan kalau itu terjadi orang tuanya tidak mengurangi asin, saya khawatir nanti dia ada gangguan pada jantung ya. Dan levernya juga sebetulnya kurang kuat gitu ya. Jadi tapi yang lebih mengkhawatirkan itu adalah jantung. Jadi makanan-makanan yang asin tolong dikurangi. Kemudian nantinya dia bidang pendidikannya itu bisa ke kedokteran ya. Dia cocok jadi dokter anak, dokter ginekolog kandungan ya. Kemudian dokter spesialis internis bagian pencernaan ya. Kemudian dia juga cocok sebagai dokter gigi, dokter bedah, ya, dokter tulang, dokter jantung, ya. Dia selain itu cocok untuk ke bidang hospitality, ya, perhotelan. Tetapi dia nggak cocok ke pastry, dia masih cocok ke masak memasak ya, kulinernya ya. Dan dia juga cocok ke bidang-bidang teknik mesin, teknik industri, dan teknik komputer. Dia ke software nggak cocok. Cocok atau nggak cocok kalau software? Ke software nggak cocok, dia cocoknya ke hardware. Tapi saya lebih menyarankan dia ke kedokteran, atau ke teknik sipil, atau ke perhotelan, manajemen hotel. Oke. Ada lagi? Lanjut udah. Warna tadi udah ya? Belum ya? Warna dia cocok pakai hijau dan merah. Jadi dia paling seneng kalau lihat warna putih dan hitam, biru, abu-abu itu tolong dikurangi. Baik. Berikutnya Pak Kang ada Nikola perempuan laki. Perempuan, ada istilah keterangannya ada. Oke, N-I-K apa C? C. Yatli. Ya. Kemudian Kristi pakai kilo dan Yakin. Oke. Wirawan. 25 bulan Juli 25 bulan 7 tahun 94 pukul 19 malam. 19 malam ya. Saya tinggal bersama orang tua. Rumahnya hadap selatan. Letak kamar tidur berada di lantai 2. Nah, ini ada walk-in closet atau tempat baju di kamar saya yang kena area dapur kering. Kalau kompornya diangkat, tapi oven dan juga microwave berada di sebelah kanan kompor yang diangkat. Apakah area tersebut bisa dianggap bukan dapur, Pak Kang? Kalau dapur kering tanpa kompor itu nggak masalah, boleh. Walaupun di sana ada microwave ataupun oven. Ya, jadi nggak ada masalah di atas di bawahnya dapur. Di atas kamar tidur ya, di bawahnya ada dapur kering tanpa kompor itu masih oke. Tetapi untuk rumah yang menghadap kemana tadi? Rumahnya ada ke Selatan ya. Selatan. Iya, itu saya tidak bisa menjawab karena tentu saja yang jadi acuan adalah data kepala keluarga. Oke. Jadi sementara itu tadi dulu nggak apa-apa ya soal dapur keringnya. Nggak ada masalah. Oke. Bisa 2 Jadi menit, dia yang penting dia kompornya diangkat toh. Oke. Ada Maria Christine, tapi pakai E belakangnya. Maria Christine. Ya, 10 bulan 10 tahun 84. Tanggal berapa? 10 bulan 10 tahun 84. Iya, 10/10/84. Pukul 4:45 pagi. Pukul 4:45 pagi ya. Tanggal dan bulan berapa yang bagus untuk saya buat buka usaha di tahun depan? Gampang. Apa? Tinggal nanti beli kalender Imlek 2573 dan diperhatikan di sana. Karena saya juga nggak akan hafal gitu ya. Dan kalau saya harus menghitung pribadi itu bisa nggak selesai 1 jam. Udah dijual Pak Kang? Eh? Udah dijual, udah ya mestinya
Saya kurang tahu ya. Mestinya sih mungkin minggu depan kali ya. Saya belum yakin benar. Cuma saya mau minta tolong Maria mengurangi asupan asinnya ya dan asamnya ya. Kemudian juga daging-daging juga tolong dikurangi ya. Dan jangan banyak begadang. Baik. Kita ketemu lagi minggu depan ya Pak Kang ya. Oke, sampai minggu depan. Sukses selalu. Selamat malam juga, Gan. Selamat malam kembali. Dan juga sahabat Nora, Pak Kang dan Arya pamit. Ketemu lagi minggu